Kemarin ada aksi mahasiswa pada tanggal 11 April 2022. Berujung satu peristiwa yang cukup miris nih bagi aneh. Kebetulan ada satu public figure yang hadir di aksi tersebut. Katanya sih, si doi cuma pengen mantau-mantau aja tuh, ngeliatin aksi mahasiswa. Tapi tiba-tiba ada sekelompok massa yang adu mulut sama dia, terus berujung pemukulan. Untung aja ada Pak Polisi yang nolongin. Nah, pertanyaan aneh nih, gimana tuh sanksi hukum buat para pelaku? Kira-kira kena hukuman nggak tuh? Karena pelakunya begitu banyak yang ikut mukulin. Tolong deh jelasin, biar aneh juga makin hati-hati kalau ada urusan yang kayak begini nih. Terima kasih. Halo Babe, luar biasa pertanyaan yang disampaikan. Jadi begini Be, di sini ada 2 poin yang menjadi catatan saya. Yang pertama terkait aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Yang kedua, terjadinya peristiwa pengeroyokan terhadap salah seorang public figure dalam aksi unjuk rasa tersebut. Kita bahas yang pertama dulu nih, terkait aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian kemerdekaan menyampaikan pendapat ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan pasal 1 undang-undang tersebut, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagaimana nih tata cara menyampaikan pendapat di muka umum? Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disampaikan selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polisi tempat. Kemudian dalam pasal 16 juga diatur mengenai sanksi bagi peserta yang berbunyi, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sesuai pertanyaan Babe nih, kemarin ada seorang public figure yang datang ke lokasi unjuk rasa. Niatnya sebenarnya mendukung aksi unjuk rasa tersebut. Namun, tiba-tiba ada sekelompok massa yang beradu mulut sama dia dan terjadilah pengeroyokan. Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 berbunyi, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ayat 2-nya, yang bersalah diancam 1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Yang ketiga, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan kematian. Pasal 170 KUHP ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat, dan kematian. Nah, misalkan gini Be, dalam kejadian pemukulan tersebut ternyata dilakukan oleh 8 orang. Namun setelah diperiksa oleh kepolisian, ternyata ditemukan 1 orang diantaranya adalah provokator yang menghasut untuk melakukan pengeroyokan. Nah, terkait provokator dapat dikenakan pasal 160 KUHP untuk perbuatan menghasut.
yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Babe. Terima kasih.